Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dan lebih bermakna, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Nah, selanjutnya di sini sudah saya tampilkan lagu. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin mengajak kalian bernyanyi dulu. Kita mulai ya, dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Kalau suka belajar pinjam pantai, tepuk tangan buat kita semuanya. Hari ini banyak yang tidak masuk ya. Silakan sekretaris yang tidak masuk siapa saja. Fahri sakit, Dafan sakit, Ali izin, Finsa izin, Bayu izin, Said izin, Fiona izin, Nabil nggak izin. Ya, terima kasih. Nah, pembelajaran kita hari ini terkait dengan gambar yang saya sudah sajikan di depan ini. Apakah ada yang tahu gambar apa ini? Bisa dibantu Alina? Gambar apakah ini? Gambar orang yang sedang berdoa menggunakan masker yang berbeda-beda agamanya. Gambar orang berdoa yang menggunakan masker. Maksud dari gambar tersebut apakah itu? Mungkin Gaida bisa dijelaskan? Orang yang berdoa menggunakan masker yang menandakan mereka berbeda-beda agamanya. Iya. Benar, kita beri tepuk tangan untuk Alina dan Gaida. Jadi memang benar, gambar ini ada beberapa anak yang sedang berdoa, ada 6 di sana. Mereka menggunakan masker karena memang mural atau gambar ini itu dibuat ketika masa pandemi. Makanya mereka pakai masker dan di maskernya ada gambar simbol yang merefleksikan agamanya masing-masing. Selanjutnya tujuan pembelajaran, silakan dibantu untuk membacakan. Karin. Siswa mampu menjelaskan pengertian pluralitas melalui handout, tanpa dan video dengan baik. Siswa mampu mendeskripsikan perbedaan agama yang ada di masyarakat, handout, kanva, dan video dengan baik. Siswa mampu menganalisis permasalahan yang muncul akibat perbedaan agama di masyarakat, lalu artikel dengan baik. Siswa mampu memberikan solusi terhadap masalah yang muncul akibat perbedaan agama di masyarakat pada artikel dengan tepat. Nah, terima kasih kelompoknya Raja ya, sudah membantu membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, memang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Pengertian pluralitas. Kemudian yang paling penting topiknya pertemuan ini itu perbedaan agama. Jadi materi pluralitas ini akan kita pelajari sampai 4 kali pertemuan ke depan. Jadi memang materinya sangat banyak. Nah, ini untuk hari ini khusus kita nanti belajar pengertian perbedaan agama, masalah yang muncul akibat perbedaan agama. Sebelum saya masuk ke materi, saya jelaskan sedikit ya tentang pengertian pluralitas. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata ini sebelumnya? Belum. Ada kata kunci di sana. Plural. Artinya apa? Jamak, banyak ya. Jadi plural ini artinya sesuai sudah ada di atas juga ini ya. Artinya jamak atau banyak. Dan pluralitas itu berarti dia bermacam-macam. Kalau pertemuan hari ini kita bahas agama, berarti yang bermacam-macam atau banyak apanya? Agama di mana? Ya, yang
kita bahas nanti agama di Indonesia. Selanjutnya materinya ada video ya, tapi tidak saya tampilkan agar tidak memakan banyak waktu. Nanti video ini bisa di-scan di HP kalian masing-masing. Selanjutnya saya akan membagikan handout LKPD dan artikel. Kelompoknya tetap seperti ini apa pindah? Ya. Sesuai di LKPD nanti kalian diminta untuk membentuk 5-6 kelompok. Kalau mau pindah silakan, tidak boleh cewek saja atau cowok saja. Silakan pindah. Nah, langkah pertama berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita belajar tentang mobilitas dan kita memakai permainan zibran. Kita memakai permainan di sana, tapi ini produknya bukan permainan. Kita nanti akan membuat hasil karya. Yang pertama, amati dan analisis masalah pada artikel yang dibagikan. Kemudian diskusikan dengan kelompok. Langkah yang kedua, peserta didik mengumpulkan informasi. Nah, ini yang penting. Kalian nanti akan mengumpulkan informasi terkait artikel, kemudian dianalisis Gibran, dianalisis 5W1H. Bisa dimulai dari sekarang? Silakan berdiskusi dan dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 25 menit. Nah, mohon diperhatikan, artikelnya kan sudah dibaca. Tadi di awal juga sudah saya jelaskan, nanti kita akan 5W1H, beberapa kelompok sudah bertanya. Nah, setelah kalian baca dan amati, sekarang silakan kalian menganalisis artikel tadi. Analisisnya ya, seperti di LKPD 5W1H tadi. Jangan lupa poin terpenting di sana, itu kamu mencari isi artikel itu apa, penyebabnya apa, dan solusi. Apabila di artikel memang tidak ada solusinya, kalian harus membuat solusi yang sekiranya paling tepat untuk memecahkan masalah yang ada di artikel tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Ini disuruh membuat pertanyaan tentang 5W1H atau bagaimana, Bu? Nah, sekarang ini kan artikelnya terbatas ya. Kamu scan dulu.
Kebetulan ini ada artikel yang membantu, terserah, tapi ini artikel utama. Ini saya ambil dari berita memang. Nanti kamu analisis 5W 1H berdasarkan artikel ini. Yang pertama kan apa? Bisa ditanyakan apa isi dari artikel tersebut, atau apa masalah yang ada di artikel ini, atau apa deskripsinya masalah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, W-nya apa? When atau where. Itu dulu. Bisa kapan, bisa di mana. Jadi kapan ini terjadi kasus ini? Masalah ini kapan terjadinya? Berikutnya where, di mana? Di mana ini terjadi? Iya, lokasinya benar. Kemudian who tadi apa? Siapa? Benar. Ini yang terlibat di sini siapa saja? Sudah jelas, salah satunya wali kota ya. Ini ada di judulnya ya. Terus tolong yang lain tenang dulu ya. Kemudian apa? Why dulu. Why, mengapa? Iya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini apa sih judulnya? Wali Kota Cilegon dan wakilnya tanda tangani penolakan gereja. Ma'arif Institut melanggar konstitusi. Iya. Berarti ini di Cilegon itu dibangun gereja maunya, tapi ternyata tidak boleh sama Ma'arif. Nah, nanti dibaca sama siapa itu di sana. Apa yang menyebabkan kok tidak boleh membangun gereja? Padahal kita di Indonesia ada berapa agama tadi? 6. Nah, kalau sudah yang terakhir how, bagaimana solusi dari iya, kalau nggak boleh dibangun gimana? Apakah gerejanya dipindahkan atau gimana? Dibaca dulu artikelnya, jawabannya ada di artikelnya. Tapi ternyata kalau solusinya tidak ada, ya kamu buat sendiri. Menurut kamu solusi yang terbaik itu bagaimana? Seperti itu. Sudah Bu. Makasih Nia. waktunya sudah habis. Apakah semua sudah selesai? Silakan kelompok 3 maju. Baik, materinya akan dibacakan oleh Adam. Nomor 1. Apa isi dari artikel tersebut? Penolakan pembangunan rumah ibadah gereja di Kota Cilegon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alina. Di mana lokasi penolakan pembangunan gereja tersebut? Di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Dilanjutkan dengan Amalia Zahrina. Kapan kelompok Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon melakukan aksi damai? Hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Dilanjutkan oleh Amalia Koirinisa. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, Wakil Wali Kota Saruji Pentamarta, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Abed Rahim Ghazali. Dan kembali lagi ke Adam. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena panitia pembangunan gereja belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, hanya memenuhi keinginan massa. Kembali lagi ke Alina. Bagaimana solusi terhadap peristiwa tersebut? Panitia pembangunan gereja harus memenuhi persyaratan tersebut agar pembangunan gereja tersebut berjalan dengan lancar. Baik, apakah ada pertanyaan, saran atau komentar? Saya ingin mendengar dari kelompok pembandingnya dulu. Silakan kelompok 4 sebutkan nama, nomor absen. Saya 10 tahun sampai 12. Yang keras, kurang keras. Dari saya itu
Sarah nih. Komentar. Komentar saya itu udah bagus, informasinya lengkap. Ya. Jadi lebih lengkap dari jadi itu lebih lengkap dari punya kelompok saya. Ya. Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok yang masih di depan. Terima kasih Haris komentarnya. Lumayan kreatif, tapi masih kreatifnya saya. Mana mas? Mana belum? Tapi masih kreatif. Belum ditempel tapi sudah ditulis semuanya ya. Tadi saya pikir ya memang bagus punyanya kelompok ini, mungkin saya tunjukkan ya. Lah bentuk-bentuknya bagus ya. Tapi memang tadi ternyata saya kira ditata di sana tadi sudah ditempel, ternyata belum. Tapi sudah diisi semuanya ya. Sudah, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup, kita beri tepuk tangan untuk Haris. Silakan. Ada lagi mungkin? Ya, ada lagi mungkin yang ingin berkomentar, saran atau pertanyaan? Silakan sebutkan nama, nomor absen. Akayumi Sifat, nomor absen 6. Iya. Saya mau bertanya, kenapa tidak boleh membangun gereja di Cirebon? Cilegon, bukan Cirebon. Ya, pertanyaannya adalah kenapa tidak boleh membangun gereja di Cilegon? Pertanyaannya akan dijawab oleh Adam. Alasannya, penyebabnya apa tidak boleh membangun di sana? Karena panitia pembangunan gereja belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, hanya memenuhi keinginan massa saja. Belum memenuhi persyaratan, apakah sama dengan kelompok kamu? Beda. Punyanya bisa dibacakan? Punyanya kelompok 4? Yang keras ya? Alasannya yaitu salah satu latar belakang yang diungkap adalah adanya insiden Burger Cilegon yang terjadi pada 1888 silam. Kala itu terjadi pelarangan azan dan penarikan upeti kepada masyarakat lokal yang mayoritas beragama Muslim. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 4. Iya. Ini sempat ramai ya beritanya di TV beberapa pekan yang lalu. Iya. Mereka mau membangun gereja, nggak boleh. Alasannya apa? Benar yang diungkapkan kelompok 4 dan kelompok 3. Awalnya ada insiden di sana di tahun 1988. Ya. Itu yang melatar belakangi awalnya. Dan di sana memang mayoritas agamanya apa kira-kira? Islam, ya, Muslim yang banyak di Cilegon. Akhirnya ternyata setelah ditelusuri oleh wali kotanya ya Mas ya, dan wakilnya, itu persyaratannya masih belum memenuhi persyaratan secara administratifnya sudah benar. Apakah ada yang ingin pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, apakah ada lagi? Tidak. Silakan ditutup. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 3. Ya, terima kasih Bu. Akan saya lanjutkan sedikit ya. Saya review atau evaluasi dari ketiga kelompok yang sudah tampil. Terima kasih, sangat bagus presentasi kalian, hasilnya juga saya tidak menyangka juga dengan waktu yang sangat singkat ternyata kita bisa ya menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan benar masukannya dari Adam tadi sangat bagus sekali. Kalau membuat karya itu jangan warnanya yang bentrok. Ini yang punyanya siapa tadi? Haris yang dibilang lebih bagus punya saya tunjukkan. Bukan masalah membandingkan tidak, tapi memberikan contoh ya untuk kelompok yang lain. Bagus tidak? Tepuk tangan buat kelompoknya Haris. Iya. Apa? Oh iya, nah masih ada koreksi. Yang bawah tidak kelihatan tulisannya. Selanjutnya apa? Karena sudah selesai semua, bukunya silakan ditutup, HP-nya dikeluarkan, silakan kerjakan tes tulis yang ada di bahan ajar halaman terakhir, ada barcode di sana. Silakan di-scan, kerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu lihat temannya.
kesimpulan belajar kita hari ini apa? Apa yang kita pelajari tadi? Pluralitas kemajemukan ya? Ya. Dan subtemanya atau sub pokoknya perbedaan apa tadi? Iya, perbedaan agama. Jadi kita di sini di Indonesia ini, jangankan Indonesia, sekolah kita saja agamanya sudah beragam ya. Siswanya, gurunya itu bukan hanya satu agama saja. Memang mayoritas di sini agamanya apa? Ya. Tapi yang agama lain yang ada di sekolah kita kira-kira apa? Kristen banyak ya, yang Kristen kemudian Konghucu. Konghucu ada di sini? Ada. Kelas berapa? Kelas 7 juga nggak salah, tapi itu campuran juga. Oh, kamu tahu dari mana, Mbak? Temen-temen. Temennya kamu, kelas 7 berapa? 79, agamanya Konghucu. Nah, saya malah baru tahu ini. Kemudian agama Hindu jelas ada. Buddha juga ada di sini. Jadi di Katolik juga. Di sekolah kita ini beragam. Sekarang untuk refleksinya, silakan buku tulisnya yang isinya rangkuman dari presentasi tadi dibuka. Kamu tambahkan refleksinya. Apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang paling kamu sukai materinya? Silakan ditulis. Kalau sudah, bukunya silakan dikumpulkan. Dan materi selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan suku, masih di pluralitas bagian kedua. Ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Dalam berdoa tidak ada kata selesai, tapi diucapkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.